3, 2, 1. Sari. That's Noah masuk ke tim Sari. Masuk ke tim Sari. Kenapa, Sar? Ya, Makasih ya, patut Kak Sari. dicoba. Kenapa? Patut dicoba. Oh, patut dicoba. Lebih Ya, tegap. karena sebenarnya kayak lu punya personality itu menarik gitu loh. Gitu, tapi kayak lu tuh ngeblok diri lu sama kekurangan lu doang gitu. Fokusnya ke kekurangan doang. That's why tadi kita nanya insecurity lo apa, tapi masa nggak ada gitu. Sebenarnya lu kayak udah di bawah alam sadar bahwa lu sebenarnya insecure banget. Padahal kelebihannya banyak. Oke, kalau gitu thank you Noah buat waktunya. Yuk. Bye Noah, boleh. Terima kasih ya Kak semuanya. 3, 2, 1. Anjing. Anjing, emang Wah. anjing bisa. Emang wah sih. Makasih Kak. Lu Makasih, sih. Terima kasih Belum. Kak Rizal. Ada 2 yang memilih kamu, ada Eken dan ada Tuh. Sekarang kita dengar dari Ekene kenapa dia pilih Damian dan kenapa Damian harus memilih Kene sebagai mentornya. Let's go. Halo Damian. Halo Kak. Damian, jadi gini loh. Kita ini kan sama-sama orang Nigeria ya. Iya Kak. Kita berasal dari negara yang sama. Iya. Kita melewati masa kecil yang kurang lebih sama. Dan So akrab lo Kene, lu so akrab anjing. Cuma emang biasanya sama sih Kak. Biasanya ya sama. kan? Iya, emang. Kamu Banyak Ibo. persamaan Ibo ya. juga. Ibo Apa? juga. Ibo. Iya. Ibo. Tuh kan? Nah. Come on, so just join my team. Kak Ekene marganya apa Kak? Aku Ngonadi. Aku Enugu. Aku dari Enugu. Oh, oke. Kalau aku di Imo State. Oh, Imo. Berarti sama kayak ini. Ada temen aku. Obi namanya. Model juga. Nanti aku kenalin kalau kamu masuk tim aku. Oke Kak, siap. Karena market kita sama nih. Nanti bisa aku ajarin lagi. Explore pose, jalan, segala macem. Ya kurang lebih kita gampang nanti kesananya ke depannya gimana kan. Iya Kak, siap Kak. Oke. Jadi pertimbangin baik-baik. Mending. Ekene We can eat fufu together. ulang Mas. No. Apa? Noah Alan. Oke. Apa Ken ulang Ken? Oke. We can fufu together. Apa? We can Kenapa, Kak? eat fufu together nah. Of course, nah. Ya, oke nah. Wah, Zal nggak ada harapan Zal nih kayak Zal. So ya, come Noah on. Alan, no. Choose me. Udah belum? I can be your brother. Kayaknya udah cukup. Damian, ada satu pertanyaan buat lo. Iya Kak, siap Kak. Lo daftar POMS mau cari temen apa mau kerja? 1, aku mau nge-explore bakat aku. 2, bekerja, dan sisanya bonus kaya. Dapat teman, punya sahabat-sahabat baru, itu sisanya mengikuti sih Kak. Berarti prioritas lo adalah membangun karir. Iya, Iya kan? iya Kak. Dan tujuan lo tadi apa? Untuk mengeksplor diri aku Enggak, ini di maksudnya dunia. goals. Goalsku ya itu bisa runway di acara fashion di luar negeri. Karena tadi sebelum Lu ngangguk lu brengsek. gue belajar satu poin yang dimana ternyata kalau misalnya kita satu tipe itu justru makin nggak bisa mengeksplor lebih luas lagi. Ngerti nggak maksudnya? Dari Fajri. Ya, Ngerti. ya kan. Jadi yang dimana lo alangkah baiknya lo belajar dari sisi perspektif lain, sisi market lain.
yang bisa ngebuka lo lebih luas lagi. Itu balik lagi sih kalau makanya gue tanya lo mau masuk POMS ini mau cari temen apa mau bekerja membangun karir gitu lebih baik. Itu sih lo pikirin mateng-mateng aja karena bebas lo mau milih gue mau milih Ekene bebas gitu. Lo mau karena satu tipe sama Ekene sama masa lalu sama Ekene bebas gitu. Tapi balik lagi lo mau belajarnya dengan kayak gimana dengan cara yang kayak gimana itu sih. Damian, Iya, kalau Kak. Rizal itu powernya dengan fame dia jalan di luar negeri, dengan tujuan lu untuk mencapai runway di luar negeri, itu dia memancing lu aja, mainin pikiran lu. Jadi pikirin baik-baik lagi, oke? Boleh. Nanti pokoknya kalau lu udah milih jangan nyesel aja gitu udah. Ya. Hati-hati dia jago mulutnya dia. Pikirin matang-matang ya. Iya. Anak yang paling memorable buat gue di POMS 3 ini, yang pertama itu ada Ali, karena dedikasi dia buat menjadi model itu menurut gue itu oke banget dan itu patut diapresiasi. Tapi gue beruntung banget gue bisa dapetin Ali di tim gue. Yang kedua tuh ada Damian, personalitinya unik dan kelihatannya anaknya talkative dan humoris. Jadi menurut gue itu memorable banget. Yang ketiga ada Kenny. Kenny itu punya keunikannya sendiri. Dari segi dia ngomong, dari segi dia berpose. Itu sebenarnya salah satu inceran gue, tapi gue gagal buat dapetin Kenny di tim gue, tapi nggak apa-apa. Dia merupakan salah satu anak yang paling memorable di POMS 3 tahun ini. Anak yang paling memorable itu pertama ada Esther, karena dia masih kecil banget dan ya udah dia apa adanya gitu loh, kayak kelihatan masih kecil tapi dia udah tahu dia mau apa, dia emang pengen coba modeling, dia jujur aja gitu. Jadi polos gitu loh, gue kayak gemes. Yang kedua ada Arcangela, dia itu gue suka banget sama personality-nya sih, dia soul-nya tuh kelihatan gitu dan dia terlihat pinter. Sama cara ngomongnya, cara dia ngebawainnya, cara dia perkenalan itu ngebuat gue ingat sama dia. Yang ketiga ada Ali. Ali bukan tim Ranti, tapi gemes banget. Dia kayak ya udah dia mau banget ada di POMS 3. Dia apa ya? Kelihatan banget sih kalau dia memang ya udah Kak, ini Ali mau nyoba gitu. 3 anak yang paling memorable buat gue adalah jujur sebenarnya gue nggak segitu inget ya secara nama, tapi gue inget memorinya. Kalau nggak salah namanya Gin gitu, kayak ketika gue melihat dia secara struktur mukanya dia bagus banget. Mungkin dia memang gak segitu tingginya, tapi karakternya itu kenceng banget. Cuma gue melihat ada sorot mata yang menggebu-gebu gitu. Nah, we'll see gue akan meridusnya or gue akan, ya gue nggak tahu sih nanti gue mau gimanain. Cuma kayak menarik aja buat gue gitu, ketika matanya kayak penuh api gitu. Terus Oke, ini aku Bentar dulu. kasih jawabannya sekarang juga berarti, Kak. Sebentar. Sabar. Jadi, yang memilih kamu adalah Ekene dan Rizal. Ekene ada kata-kata terakhir sebelum Damian milih? Damian, Iya, Kak. dengan predikat Rizal yang kayak gitu tuh dia nggak ngejamin lu buat jalan di luar negeri juga. Itu semua tergantung. Dan juga kalau nantinya. misalnya setipe juga nggak ngejamin lo bisa bakal belajar lebih gitu loh. Makanya tergantung di persona Makanya. nantinya sama siapa. Oke? Gitu sih juga lagi di luar negeri. intinya. Susah juga nanti komunikasinya kan. Komunikasi mah bisa diatur. Itu mulu jawaban lu dari awal, Zal. Ya kan tergantung anaknya, gitu sih. Itu. Iya nggak sih? Ya udah pilih aja Damian. Iya, jangan kesel gitu dong. Gimana Kayak Damian? udah Bingung mental sih. breakdown. Damian bingung nggak? Nggak bingung sih, Kak. Sebenarnya jawabannya udah ada. Oh, jawabannya udah? Keren. Oke. Udah ada. Berarti aku jangan lama-lama. hitung ya. Kenapa, Kak? Aku hitung. Iya, siap. Sebut ya. Oke. Mentor yang dipilih oleh Damian adalah Ekene.
Bukan hari lu, Zal. Apes lu, Zal. Lu ketua, Mampus Zal. lu ya. Mampus lu. Baru kali ini dia kalah, Kak. Dia dari awal Iya menang mulu sih, dia. dia udah enggak, dia udah 3 kali di reject sama model. Biasanya Mampus. Sama 3 mentor. iya, kurvanya turun. Rizal turun nih. Progresnya Udah. turun Rizal. Udah kayak emang udah segini aja deh Kadit. Lagi zoom. Kamu pilih Ekene, Kenapa Kak? alasan kamu pilih Ekene apa? Dibanding Rizal. Karena satu, kalau misalnya maksudnya kalau diajarin sama yang satu, apa ya, maksudnya yang sama-sama kayak aku tuh pasti lebih gampang. Kedua, aku mungkin pengen belajar jadi orang Nigeria yang baik dan benar aja sama Kak Ekene tuh. Aduh, beban lo berat Aku tahu banget. Ekene baik dan benar. Gila. Iya. Ekene baik dan benar ya. Oke. Iya. Tanya Ken. Berat. Tanggung jawab nih. Oke. Oke, thank you Damian. Oke, Damian. Thank you, Kak, thank you. Damian. Oke, selamat sekali lagi. Thank you. Bye, thank you Kak, thank you semuanya. Kamu lah ya. Bye. 3, 2, 1. Oke, Satya, terima kasih atas waktunya. Maaf belum bisa masuk ke tahap berikutnya. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you ya, Kak. 3, 2, 1. Oke, Fadla, tidak ada yang memilih. Sorry, thank you untuk waktunya. Good luck. Nah, Bye. Thank you, Fadla. 3, Ulang ya. 2, Aduh. Rizal. Kanaya dipilih oleh Sari dan Rizal. Gimana Kanaya? Sama-sama Kak, makasih banyak Kak Sari, Kak Rizal. Gimana perasaannya? Sama Kanaya. Gimana perasaannya Kanaya? Senang banget Kak. Gak nyangka dipilih. Karena ya dari gua ini aja sih, udah pesan singkat. Lu bijak pilih yang mana udah. Sebelum kita tanya dulu ke Kak Sari sama Kak Rizal kenapa pilih Kanaya ya. Sari kenapa? Ya tipe aku sebenarnya dia. Karena ya aku tahu kayak ya gue udah tahu mau ngapain lu. Kayak gue udah punya silabusnya gitu. Gue udah punya silabusnya. Hal kecil aja yang bisa dirubah dari lo itu akan make sense banget gitu. Akan kayak beda banget gitu. Ngaruh banget ya, akan sengaruh itu. Ngaruh banget gitu. Mau dibocorin nggak apa yang mau dirubah kira-kira? Mau Kak? Ya. Oh, kalau ya, lu pilih gue dulu. Kalau lu mau tahu biar lu berubah upgrade gitu, ya lu pilih gue, nanti gue kasih tahu. Kalau Rizal? Kalau enggak ya enggak gue kasih tahu. Lebih ke ngancem gue. Lu mending kasih bendera putih, Zal. Dia yang paling ini ya, paling banyak gitu. Ternyata dia yang paling banyak ditolak. Salah strategi. Nah, itu sih karena ya gue nggak tahu kenapa akhir-akhir ini gue ditolak mulu. Apa karena ini hari sial gue atau gimana? Cuma sebenarnya gue dalam melihat potensi itu nggak ada kurangnya gitu loh. Tapi dari awal
Tuh, Ekene tuh sebenarnya tuh anjing. Kenapa ya? Jangan-jangan tadi karanti. Enggak, apaan sih? Enggak, pokoknya kalau dari gue sendiri ya itu tadi yang gue sempat ada satu momen yang dimana gue ngelihat lo tuh punya apa ya, kayak sisi charming gitu loh. Charming lo tuh ada gitu satu momen gitu. Itu sih. Udah itu aja. Gamut. Ya karena kayak yang lo tahu, Rizal hari ini ditolak banyak orang gitu. Nah tergantung lu tipe orang yang mau yang mana nih. Lu melihat kenapa ada apa dengan dia ya, kenapa dia ditolak, atau emang kasihan gitu. Terserah lu emang orang yang gak tegaan atau Iya, gue juga lebih nggak peduli sih sekarang. Udah nothing tulus aja lah. Biarkan semua mengalir. Udah nggak apa-apa. Bebas sih. Karena ya lu mau pilih yang mana. Udah bodo amat. Tuh, bisa dilihat kan dia bodo amat gitu sama keadaan. Jadi mending pilih yang jelas-jelas aja. Iya. Tuh. Kanaya, ini kan udah ada 2 model mentor yang pilih kamu nih. Ada Hari Majid yang udah 10-11 tahun melalang buana di industri fashion. Udah pernah modeling di Hong Kong dan Singapura juga. Terus sekarang dia manajer di Persona Bali. Wah. halo R, assalamualaikum R. Sorry, aduh nge-lag. Halo gelap. Terus ada Rizal Rama yang mungkin kamu udah tahu juga. Kok ada videonya sih? Rizal udah jalan di London, Milan, Paris Fashion Week untuk 2 season untuk di tahun ini. Pencapaian model Indonesia terjauh menurut aku ya, setahu aku pencapaian model Indonesia terjauh di Fashion Week itu di Rizal gitu, yang pernah show di Eropa. Pernah masuk Vogue Italia gitu. Aku bantuin jualan nih. Gitu. Kirain terjauh tuh ini ya, terjauh perjalanan. Yang belain lu gua sikat, Sal. Enggak, aku kan nggak seperti mana yang sama. Rizal sama jadi model traveling gitu. Enggak sih, aku nggak mau dikasihani sih sebenarnya. Kayak itu balik lagi ke Kanayanya sendiri. Kalau lu mau emang benar-benar pengen tahu potensi lu kayak gimana, ya udah itu lu mau milih gua atau milih Kasari bebas sih. Itu aja. Kok beda sih, Zal? Hari ini lu kalau ngomong begini nih, Zal. Kemarin tuh lu gini dari jauh. Noah. Sekarang tuh lu kayak lu hari ini tertunduk banget kan. Ada apa Rizal mentalnya nunduk terus? Lagi panas banget, gamut gue kalau lagi panas banget. Kena mental Rizal. Kanaya stres tahu, bingung tuh kasihan dari tadi. Sangat keren. Asal lo tahu Kanaya, musuh gue tuh dari tadi head off. Persona Bali. Udah decide, Kanaya udah decide, udah tahu mau pilih siapa. Aku hitung nih, kalau aku kasih aba-aba nih. Oke. Kanaya memilih untuk dimentoring oleh. Aku milih Kasari, Kak. Momen yang paling telak buat gue adalah itu sih, gue masih sebel gitu gebetan gue yang gue yakin adalah dia butuhnya tuh sesosok gue gitu, tapi dia memilih sesosok Rizal gitu, kayak hey kamu butuhnya aku. Kayak pilih aku yang terbaik.
Ya gue tahu persis apa yang dia butuhkan gitu. Tapi ternyata dia maunya ya mau gimana ya, semua juga kalah sih kalau Rizal Rama mah. Tapi enggak juga sih, di terakhir pas gue udah mulai hard sell, ujung-ujungnya pada milih gue sih, nolak Rizal juga sih. Tuh salah strategi juga tuh gue, kurang hard sell. Ya buat gue kayak apa ya, Denny cukup salah langkah gitu. Kayak gue tahu persis apa yang membuat Denny kan punya PR yang cukup banyak gitu. Jadi kayak gue tahu persis shortcutnya untuk mengatasi PR-nya Denny gitu. Jadi kayak, tapi sayang banget gitu pas saat itu dia pilihnya Rizal gitu. Kayak, Denny, gue udah punya silabusnya banyak nih, apa yang harus lo kerjakan gitu. Udah jelas terpampang nyata gitu. Tapi ya udahlah, Denny, your loss. Maaf Kak Rizal. Gak apa-apa. Apa Naya, nggak apa-apa. Gak usah minta maaf. Rizal, maaf Kak Rizal. Kenapa kena pilih Sari? Karena mungkin menurut aku kalau sesama cewek lebih nyaman gitu Kak. Persamaan semua ya. Lah, lu gimana sih, lah? Milih jadwalnya? Semua anak jawabannya sama semua. Setipe, segender, aduh. Belum. Coba lihat lebih jauh gitu loh. Secara kualitas. Rizal Jangka mulai panjang panik. gitu loh. Oke, Kanaya. Jatuh. Selamat, nanti jangan dipotong dulu, kita keep it confidential. Kamu masuk ke tahap berikutnya, good luck, dan terus semangat untuk tahap-tahap berikutnya, nanti dengan bimbingan Sari Majid. Itu. Sama aku mau pesen ini sih, karena ya cat warna hitam aja. Kan nggak boleh ngerubah rambut kan, tapi at least cat warna hitam aja. Ya kan, nanti Rambutnya. aku cek. Thank you. Thank you, Kakak boleh. Kanaya. Udah. 3, 2, 1. Oke, berarti dari mentor enggak. Kita sekarang ke Kak Andika. 3, 2, 1. Enggak. Thank you so much, Hendrik. Makasih buat hari ini. Thank you udah diajak ngobrol. Berarti kamu nggak masuk ke tahap berikutnya. Good luck. Good luck. Boleh leave. Thank you. 3, 2, 1. Oke, berarti sekarang diserahin ke Kak Andika. 3, 2, 1. Sorry. Oke, Dimas. Sorry, Dimas. Waktunya. Thank you untuk waktunya. Good luck. Bye-bye. Menurut gua komposisi tim gua itu apa ya? Gabungan dari antara 3 mentor yang lain. Jadi mentor yang lain punya tes masing-masing dan gua menggabungkan tes mereka dalam satu tim ini. Komposisi tim Ranti, seru sih. Karena beda-beda, gue milihnya beda-beda. Terus kayak anak-anaknya punya personality juga yang beda-beda. Walaupun belum matang, itu tugas gue ngematanginnya gitu. Komposisi dari tim gue adalah yaitu which is itu tim Sari. Gue suka banget, gue puas gitu. 80% gue menembak di itu tepat sasaran gitu. Jadi kayak apa yang gue mau semua kalau dibarisin gitu ya, kalau dijajarin apa yang gue mau itu sangat lucu-lucu, bagus-bagus, personality yang beda-beda, sorot mata yang beda-beda, jelas struktur muka yang beda-beda, dan checklist semua model material yang gue mau. I'm happy. Komposisi tim gue sebenarnya udah perfect sih.
meskipun mentor-mentor lain mungkin bilang gue picky, yang sebenarnya gue itu udah tahu komposisi tim gue gitu, yang dimana dengan standar gue yang nggak terlalu tinggi dari mentor-mentor lain, itu menurut gue udah cukup kuat untuk mengalahkan mereka gitu. Untuk bersaing dengan mentor-mentor lain tuh gue sebenarnya cukup kuat sih, dan mereka juga punya model material yang bagus dari masing-masingnya gitu. Karena kita di sini mencari model yang bisa bekerja dengan profesional dan bukan untuk main-main lagi, itu sih. Teman-teman mentor. 3, 2, Rizal, 1. bersemangat dong. Zal, semangat dong. Semangat dong, Zal. Oh, keren banget Rizal, Sari. Ya, bertanding lagi. Mantap. Sri, Mantap. Sri, Ya, yang milih kamu, Yang milih kamu ada Rizal sama Sari. jadi kamu masuk ke tahap berikutnya. Selamat. makasih Kak Rizal. Tapi- Kak Sari. Tapi nggak langsung ke tahap berikutnya karena kamu harus memilih dulu kamu mau masuk ke tim mana. Tapi sebelum kamu milih, kita kasih pertimbangan dulu nih dari Sari dan dari Rizal dan Sari. Kenapa milih Sri? Kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Ayo. Rizal kali, dari Dulu kali ya. Rizal. Boleh. Bukan ke Srinya sih, bukan ke Dewinya sih, cuman ke Kasarinya sih. Kan kita sering berseteru ya Kasari ya. Sering banget berseteru gitu loh. Boleh lah. Boleh Biar gue apa? yang handle satu orang ini. Oh, gue disuruh ngalah. Nggak bisa dong kan? Enggak. Kan Sari udah milih, jadi tinggal dari Srinya mau Lah kan pilih. siapa yang minta? Orang gue cuman ini bilang. Oke. Maksudnya gue jangan ngerayu. Oh, oke. Ya tapi si Dewi ini wah kacau sih. Oh iya, Bang Zal. Kacau sih. Ini Terus gue ya. lihat gimana? Bentar, namanya Sri aja, nama modelnya lebih. Iya, Sri aja bagus. Sri. Ya. Iya, mirip sama Sari. Iya, Udah. dicari dulu tuh Boleh, kesamaannya. Sri boleh milih. Belum. Sari Belum dong. Sari Sari. belum ngomong. Itu tadi udah. Ya udah itu doang. Gue cuma bilang gitu doang aja udah. Oh. Mana sih keyakinan lu kan katanya kalau pecah kongsi ilmunya diambil semua, yang baru itu lebih fresh katanya. Mana nih keyakinan itu? Ayo dikit kan. Katanya apa, murid selalu menang lawan guru, ya kan? Iya dah. Iya, katanya murid selalu menang. Ya bijak aja sih Sri. Bijak aja. Kalau lu milih dengan bijak tuh gue tenang gitu. Kalau misalnya nggak kepilih nggak apa-apa. Makanya gue sering ngomong sebelumnya. Gitu. Kekuatan dari tim Sari adalah ya Sarinya sendiri. Iya nggak sih? Gue ngerasa tim Sari akan segitu majunya gitu. Dia akan segitu mengertinya gitu. At least bukan tentang gimana caranya dia memenangkan challenge berikutnya gitu, tapi tentang apa yang dia dapatkan gitu, tentang apa yang ilmu yang dia dapatkan dan bisa diterapkan sampai ke depan sana. Dan kekuatannya adalah mereka paham betul apa yang mereka lakukan nanti. Kekuatan tim gua satu, mereka punya model material yang cakep. Dua, mereka punya warna yang beda-beda. Mereka punya personality yang beda-beda juga, yang unik banget menurut gua ya. Dan mungkin mereka gampang untuk diajak komunikasi. Itu sih poin pentingnya. Kekuatan dari tim gue, menurut gue itu masing-masing diverse dan punya market tersendiri. Dan
gue mau ngegabungin itu semua dalam satu tim yang menurut gue itu bisa menjadi kekuatan di tim gue, yaitu unity in diversity. The power of my team, I think personality and iconic. Jadi Sri sudah cukup mendengarkan berantem-berantem mereka, sudah dengar yang nengahin. Iya. Sudah cukup apa belum atau mau lagi? Kalau masih mau lanjut silakan. Wah, adu domba nih. Berarti Sri udah dengerin kan tadi? Udah, Sri, iya. saat penentuan nih. Saatnya penentuan deh. Rizal nih. Gak Ada masalah. Rizal, ada Sari. Dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama profesional. Yang satu guru, yang satu murid. Ya. Satu di Bali, yang satu di Paris nih. Yang satu di Bali, satu di Paris. Jadi sekarang Sri udah Yang pikirin satu head mau off, milih yang siapa? satu kick off. Oke. 3, 2, 1. Kasari. Di Paris kalah sama yang di Bali. Enggak. Gua tadi udah tahu nih Kasari. Gara-gara, aduh Kak Dika, aduh. Apa? Enggak apa-apa deh. Sri, Mungkin kita sekali lagi ya. Tapi kita dengar dulu kali alasannya kenapa Sari milih Sri. Milih Sari. Oh iya, tadi belum. Sri Serasri. Siapa yang mau ditanya? Sri Serasri. Siapa? Ya udah Sri dulu, kenapa milih Sari? Ya benar. Pertama ya karena mungkin pengalaman Kasari juga lebih banyak. Terus Betul. juga Betul. ya, mungkin bisa belajar lebih banyak juga sih dari Kasari kayaknya. Betul. benar. sekali. Gimana terus, apa lagi? Saya saja jadi muridnya. Enggak, bukan gitu. Lah bener emang. Sih, iya. Ya gitu. Head off, ya kan? Tapi dari tadi memang udah tahu sama Kak Rizal tuh, soalnya akhir-akhir ini suka ngeliat di Instagramnya tuh kayak gitu. Iya, tuh dah. Kak Rizal Kalau tuh gua keren mah kick juga. off. Iya, Kak Rizal tuh keren banget kan gitu, bisa Keren sampai banget. Paris gitu. Iya kan, muridnya aja bisa sekeren itu. Iya, makanya karena apalagi muridnya yang bisa keren itu, dipertanyakan. gimana gurunya gitu. Oke deh. Kalau Sari kenapa milih Sri? Kalau gue sih emang dari awal, dari pas dia munculin kamera, gue udah tahu itu dia gitu. Kayak gue suka, kayak aura lo langsung kayak deng gitu. Terus dari cara lo ngomong, dari cara lo menceritakan lo siapa, pas ditanya jawab apa adanya. Gue sangat suka sama orang yang beneran apa adanya gitu loh, yang jujur gitu. Dan terbukti dari sorotan mata lo, ya nggak ada hal yang lo tutupin gitu. Makasih. I like personality-nya itu. Dijaga ya Sri, itu kekuatan kamu. Iya. Polosan kamu kekuatan. Pencet sih. Udah telat, udah dipilih. Oke, Enggak, gua thank gara-gara you mata Sri pencet buat jempol. waktunya. Emang gini bisa ya? Ya. Good luck. Thank you. Bye-bye. Thank you, Sri. Bisa, sudah. Menurut gue hasil online interview secara general, anak-anaknya unik-unik, mereka punya personality masing-masing, dan mereka bisa tonjolin itu lewat diri mereka masing-masing. Walaupun beberapa anak ada yang susah diajak komunikasi, ada yang beberapa keras kepala, ada yang beberapa harus diayo-ayoin. Itu yang bikin gue off ke anak itu sih gitu. Menurut gue interview Top 60 season ini seru sih, karena nggak cuman dari anak-anak kayak yang daftar calon-calon UPS-nya, mentornya tuh juga kayak nyaut aja, semuanya nyaut aja gitu kan. Tapi juga anak-anaknya juga beda-beda banget juga sih tahun ini. Kayak gue nggak expect
sewarna-warni itu gitu. Dan banyak juga yang interaktif tapi banyak juga yang meh, jadi ya seru sih sejauh ini. Hasil online interview secara general itu buat gue adalah cukup membantu gue untuk lebih mengenal mereka lebih dalam gitu. Jadi kayak sangat membantu gue mengenal personality dia secara sekilas. Online interview itu juga membantu gue untuk gue akhirnya ngerti gitu. Tidak hanya menjudge by foto yang mereka kirimkan gitu. Akhirnya kita melihat dari sudut pandang kita, bukan tentang sudut pandang yang mereka kasih gitu. Karena mereka yang kirim foto, mereka yang apply, mereka yang ini gitu. Jadi kayak so far oke sih gitu. Hasil interview POMS 3 tahun ini menurut gua ini ya oke sih. Karena dari sebelum-sebelumnya gue melihat dari sisi mentoring gue yang masih baru, yang baru pertama kali terjun untuk mentoring anak, itu perbedaannya lebih signifikan sih menurut gue, karena gue punya perspektif yang akhirnya beda gitu loh. Jadi kalau dulu yang mungkin gue masih ngelihat orang dari sisi perspektif luar, sekarang bisa melihat dari sisi perspektif dalamnya gitu. Dan ternyata anak-anak POMS 3 ini mereka punya kepribadian yang unik sih menurut gue. Banyak anak yang menarik, banyak juga anak yang mungkin butuh proses untuk menjadi unik. Setelah melalui diskusi panjang dan juga mereview, Kak Andika dan para mentor akhirnya memutuskan ingin memberikan kesempatan kepada para calon new face yang dinilai berpotensi, namun gagal ketika mereka lagi interview. Nah, 4 calon new face itu adalah Ana, Alfian, Diola, dan juga Ali. Mereka semua mendapatkan wild card. Mereka akan diberikan tantangan dan juga pertanyaan terakhir yang akan menentukan apakah Ekene dan Rizal akan memilih mereka untuk masuk ke timnya. Selamat malam semuanya. Pada tegang. Jadi kita hari ini ngumpulin kalian yang sudah kemarin sempat ikut shortlist tapi ditolak. Tapi ternyata kita kayaknya setelah diskusi akhirnya mensortir lagi dari yang ditolak itu menjadi 4 orang, yaitu ada Alfian, Diola, Ali, dan juga Ana. Untuk akan bisa masuk ke tim Rizal atau tim Ekene. Ya, jadi kalian mendapatkan kesempatan untuk mungkin bisa masuk ke tim Rizal atau tim Ekene gitu. Jadi ini terakhir nih, nanti mungkin Ekene sama Rizal mau nanya atau mau ngasih challenge atau apa gitu untuk ngeyakinin aja gitu. Boleh sih. Gitu, gimana Alfian perasaannya? Kok tegang banget sih mukanya? Tegang Kak, tadi baru pulang main terus buru-buru. Kalau nelpon buru-buru. Diola gimana perasaan? Super deg-degan parah. Mukanya gimana? Gitu. Soalnya Ali. bikin tugas tadi Kak, Toto dapet. Gimana Ali? Senang. Ana gimana Ana? Kaget sih Kak. Kemarin lebih pede kan Ana. Ali, ya. Gimana ya? Seberapa pengen kamu jadi model? Aku pengen banget karena kan aku sebelumnya emang nggak pede kan, orangnya aku nggak pede, terus akhirnya aku ngeberaniin diri jauh-jauh dari Cimahi untuk ke Jakarta ikutan kelas model. Terus aku ingin fokus banget di model. Terus aku pengen banget bisa berkembang di dunia model juga. Pulang-pulang dari Cimahi bisa
dapat bisa ngebanggain orang yang di rumah juga. Jadi aku pengen banget. Ya. Gitu. Rizal mau ngasih challenge nggak? Mau sih, buat semuanya juga sih. Iya, Ali dulu Pose aja. aja, nggak usah banyak-banyak. Pose aja. Cuman Ali gue minta kata kuncinya adalah dingin, cold, sama hantu. Udah itu aja. Dingin sama cold Gue sama pengen lihat itu. Ya, dingin dan hantu ya. Jadi temanya. iya. Oke, berarti kita mulai dari Ali ya. Jadi ini challenge Rizal, semua dulu gantian, baru nanti habis itu kita ke Ekene gitu ya. Berarti kan nggak tengahan dipulih nggak? Kan satu-satu kan? Ali dulu kan? Ali dulu. Nggak apa-apa, biar on frame aja. Ini kan challenge gue, jangan ngatur dong. Ayo. Ali, bisa dimulai. Siap, bos. Ini emang. Makin panas. Ayo, silakan. 3, 2, Dingin dan hantu action. ya. Oke. Thank you, Ali. Oke. Sekarang siapa? Alfian dulu, Alfian. Yuk, Zal, Alfian, Zal. Ingat ya, kesempatan terakhir nih ya. 3, 2, action. Oke. Oke, next who? Next kita ke Ana ya. Oke, Kak. Diola nyuruh beneran gak sih lama-lama? Wah, ngeblur. Ngeblur, terus mukanya tegang gitu. Nyuruh beneran lama-lama loh. Tenang dong, jangan panik dong. Mental kan nih, diuji mental. Oke, silakan Rizal. Oke, anak. Udah mulai, Udah Kak. siap? Udah. Udah, yakin? Ya, oke. 3, 2, action. Jangan cantik, jangan senyum. Pelan-pelan aja, anak. Jangan senyum. Dirasain, rasain anak. Rasain anak. Dirasain. Kayak Coba kesurupan. lu pikir dulu, gimana sih kalau pose dingin? Itu gimana? Hantu masa gini, cantik banget hantu. Ayo. Kakia. Contohin dulu. Bukan mentor, Kak. Ya, acting. Boleh Kakia coba Betul. kita tes nih apakah hostnya. Oh. Standby. Lebih poses lagi, lebih kesurupan lagi. Lebih scary, lebih creepy. Gue sih love sih ini. Wah, keren. Lovely. Gitu, kamu tiru ke Taskia. Yuk, standby. Zal. Ayo. And action. 3, 2, action. And cut. Thank you, anak. Oke, sekarang giliran Diola. Jangan overthink ya, Diola. Move before you think. 3, 2, 1, action. Oke. Thank you, Dola. Oke, sekarang dari Ekene. Ekene ada challenge pertanyaan? Ranti udah bisa. Apa ya? Sebenarnya challenge-nya udah cukup sih. Lebih ke mau nanya satu-satu aja. Lah. Diam dulu kenapa? Mau nanya.
Gimana perasaan kalian pas udah ditolak POMS kemarin sebelum ini? Dari Ali dulu aja, dari Ali. dulu. Dari aku. Oke. Untuk pas kemarin kan ditolak ya, waktu pas interview itu. Terus bener-bener langsung hopeless karena emang sebelumnya kan udah ini pertama nyoba-nyoba, sekarang udah nyoba-nyoba ke kuliah kan. Nah, kuliah itu semua pendaftarannya kayak UTBK dan politeknik negeri yang kayak gitu, universitas semua tuh pada ketolak semua, jadi sekarang belum dapet kan. Terus sebelum-sebelumnya juga agensi juga pada ketolak kan. Terus waktu pas kemarin dinyatain ketolak, terus kayak ngerasa ini bener ketolak gitu. Jadi yang ngerasa sedih sih sebenarnya kemarin. Gitu. Pelajaran yang bisa lo ambil apa kali? Kayak kemarin kan dibilangin tuh sama mentor-mentornya satu-satu dijelaskan kenapa kita pada nggak pilih lo. Yang bisa lo ambil apa? Yang bisa aku ambil ya lebih ditingkatin lagi gitu, katanya kan kurang high fashion. Terus akhirnya aku dari situ ya coba-coba cari kayak gimana sih high fashion itu, terus ya gimana supaya kelihatan lebih kayak high fashion kayak gitu. Aku langsung nyari-nyari kayak gitu. Iya. Dari Alfian. Awal tahu ditolak tuh kayak campur aduk gitu deh, bete, sedih. Tapi ya mungkin bukan rezekinya gitu kan. Ya udah akhirnya niatnya tadinya mau ini kan fokus kuliah aja deh, udah jalanin gitu. Terus dihubungin Kalala lagi. Jadi kayak ya harus ditingkatin lagi, lebih baik dari yang kemarin. Gitu sih Kak. Tingkatin apa? Mungkin kayak kemarin kan challenge-nya kan disuruh suruh pause terus sama jalan runway gitu kan. Paling ditingkatin di situ. Soalnya kemarin merasa kurang aja di situ. Lanjut ke Ana. Sedih sih Kak. Terus kayak nggak mood buat ngapa-ngapain gitu loh. Terus kan saudara aku Rizky keterima kan, jadi kayak makin semangat lagi, terus sama dia disemangatin, ayo bisa juga. Yang kamu dapetin pelajarannya apa aja? Kan emang kemarin pas interview aku udah belajar buat udah nyiapin, pokoknya udah siap, tapi pas interviewnya mulai kayak langsung grogi, nggak kayak ngeblank gitu Kak, kayak tiba-tiba takut, terus grogi jadi nggak bisa jawab semua pertanyaannya kan. Jadi mungkin next aku ya belajar buat menjawab pertanyaan yang biar nggak grogi lagi di depan orang gitu. Ya. Jadi kurang lebih personality kamu ya yang ditingkatin lagi, kayak lebih percaya diri lagi, karena kan jadi model tuh emang harus nggak boleh takut sama kamera. Kelihatan banget kan pas kemarin itu pas kita interview kamu kayak sorry. Oke, pokoknya itu ya Ana. Next ya, ke Diola. Jadi kemarin pas ditolak itu baru pertama kali aja sih Kak ngerasain kayak apa yang saya inginkan itu ditolak gitu, karena sebelumnya itu kayak kalau saya pengen sesuatu tuh biasanya kayak bisa dapet, tapi kayak kemarin tuh kayak first time-nya gitu kan, pengen sesuatu tapi gagal, itu kayak rasanya kayak sakit banget. Itu langsung nelpon ibu, langsung cerita apa aja kejadiannya gimana, terus kayak akhirnya ibu nenangin gitu, kayak emang mungkin akan datang yang lebih baik, mungkin tidak untuk saat ini tapi nanti tunggu aja. Terus
dari kemarin itu sebenarnya kayak banyak kendala gitu sih Kak, mulai dari bokap yang baru keluar dari rumah sakit, jadinya dia rewel gitu kan, dan dia manggil-manggil gitu, jadi kemarin tuh jatuhnya nggak fokus, bener-bener nggak fokus gitu, dan kurang persiapan juga sih karena baru dari rumah sakit kan, dan berapa hari tuh tinggal di rumah sakit, jadi kemarin tuh pulang dulu untuk interview gitu, jadi pas bokap datang itu dia rewel, jadi kayak agak kacau gitu pikirannya. Terus kemarin kan sempet dibilang gitu kan, kalau misalnya lo itu belum ngeluarin jati diri lo, belum explore diri lo. Terus berapa hari tuh sampai mikir kayak gimana caranya gitu, masih bingung gitu, dan kurang percaya diri juga kan kalau misalnya di depan kamera gitu. Dan mulai saat ini kayak harus percaya diri gitu, kayak apapun yang ada di diri lo itu ya keluarin aja, all out gitu ya semuanya Kak. Jadi kayak sekarang belajar untuk itu sih Kak. Thank you semuanya. Dimit tadi. Oke, Kak Kia, kita bisa mulai voting ya. Ini penentuan ya. Berdua. Oke, dimulai dari Ali. Oke. Ini penentuan ya. Nanti aku hitung dari 3, 2, 1. Nanti kakak-kakak kalau yang pengen mau Ali ada di grupnya nanti ngasih tanda jempol seperti biasa. Seperti ini ya. Oke. 3, 2, 1. Ekene. Rizal enggak? Rizal enggak? Oke. Berarti Ali masuk ke tahap Mantap, berikutnya Ekene. bersama Ekene. Congrats, Ali. Congrats, Ali. Ya, makasih. Gimana perasaannya, Li? Senang banget. Senang, seru banget. Kayaknya pesen buat Ali, lu keren banget sih. Apa ya, dedikasi yang lu lakuin semuanya buat modeling dari pindah dari Cimahi ke Jakarta sampai sekarang gitu, laku berbagai macam kampus, itu keren banget menurut gua kan. Terus pas pose keren banget, keren juga sih Kak. Kayak dia bener-bener dapet rasanya gitu loh. Kelihatan dari matanya, ekspresinya, semuanya gitu. Semoga kita bisa bekerja sama di kedepannya. Oke? Amin. Kita ke orang selanjutnya. Mungkin kita acak kali ya, cowok cewek kali ya. Lebih boleh. seru deh kayaknya. Ya. Mungkin ke Ana dulu. Oke, berarti kita dari Ana ya. 3, 2, 1. Ke Ekene. Aduh, kenapa? Kenapa, Ana? Gak apa-apa, jangan ngumpet di balik Jangan situ. ngumpet dong. Ayo, bisa yuk. Masih ngumpet. Kenapa, Nak? Kenapa, Nak? Kayak kesannya kenapa sayang anakku gitu kan. Kenapa, Ana, di Nak? sini masih ada lagi loh. Gimana perasaannya, Ana? Seneng Kak. Santai-santai. Senang makanya nangis. Tenang dulu. Gimana, Ken? Kenapa milih Ana? Dan atau enggak pesan yang mau disampaikan kepada Ana? Ini mau disampaikan. Kemauan dia kuat sih Kak, kalau menurut aku ya. Ya walaupun masih banyak sih yang harus dibenahin, kayak contohnya personality-nya, terus cara dia berpose, apa ya, pengetahuan tentang
pose sebagai hantu juga kayaknya masih agak kurang. Mungkin nanti bisa kita eksplor bareng-bareng ya. Iya, Kak. Semangat terus Ana ya. Ana perasaannya gimana, Ana? Seneng banget, Kak. Masih gak nyangka. Congrats, Ana. Congrats, Ana. Aku jadi kayak ngeliatin gitu. Masih nangis. Oke, kita ke selanjutnya ya. Di Alfian. 3, 2, 1. Tidak ada? Tidak ada? Oke. Berarti Alfian nggak masuk ke tahap selanjutnya ya? Iya, sorry Alfian. Sorry Alfian. Thank you banget waktunya. Thank you waktunya, berarti kamu udah boleh leave. Sekarang Diola. Diola tuh ini tahu. Oh, biola. Ya nggak apa-apa. Oke, Diola. Kak Rizal akhirnya 3, 2, 1. Masuk ke Rizal. Congrats. Gimana Diola perasaannya? Amat. Seneng banget sih, Kak. Apa? Seneng banget. Rizal dulu deh, tanya ada pesan-pesan untuk Diola. Banyak sih Diola, cuman salah satunya itu ya, lebih bebas lagi, lebih jadi diri kamu sendiri, jangan overthinking, pokoknya gaspol aja terus gaspol ya. Nanti poin-poin lainnya kita bisa benerin nanti. Oke? Siap, Kak. Diola gimana perasaannya? Ayo. No. Seneng banget. Dia senang banget. Yang satu begini. Oke, kalau begitu kita tutup. Congrats guys. Diola, Ali, dan Ana. Jangan disia-siakan kesempatannya, berusaha lebih keras lagi, mengejar yang lain gitu. Karena kalian dari wildcard kan, berarti PR-nya lebih banyak gitu. Oke? Oke. Thank Tadi you. didengerin pesan-pesannya ya dari mentor sama Kak Andikanya ya. Bye-bye. Cakep Boleh Diola, rambut leave. sama rambut yang sekarang. Kasih, Kak. Pesan gue buat anak-anak di tim gue, yang penting kalian harus semangat, harus kerja sama satu sama lain, dan kerjain PR-nya masing-masing. Pesan untuk tim Ranti, di next step-nya nih, developing, menurut gue kalian semua harus banyak denger sih. Maksudnya dengerin dari semua mentor yang ada di situ, dengerin dari orang-orang yang ngomong di situ, karena percayalah kita nggak main-main ada di sini gitu. Jadi jangan gara-gara tim Ranti lu dengerinnya gue doang gitu, tapi enggak, lu juga harus dengerin orang-orang yang ada di sini yang bener-bener ngasih 100% informasi dan juga development yang kita bakal kasih gitu. Dengan lu dengerin itu dan lu serap, lu akan bisa lebih baik lagi. Ya, pesan gue adalah kalau lu mau bagus sama gue itu gampang. Kalau lu mau menangin challenge itu gampang buat gue bikin lo menang. Tapi yang gue mau adalah gimana kalian pinter dan bisa mikir sendiri. Gue cuma ngumpanin doang, lo yang ambil, lo yang lakuin. Jadi gue gak mau merintahin kalian dan gue juga gak mau nyuapin kalian doang. Akhirnya kalian cuma menang di challenge. Yang gue mau adalah kalian mengerti betul kenapa gue nyuruh ini, kenapa itu, dan gue memaksa kalian memang untuk
jadi model yang independen, mikir sendiri, nggak mau apa-apa kayak nanti andaikan ada konsep tiba-tiba gue yang cariin, gue yang ini gitu, itu jelas itu nggak akan pernah gue lakukan gitu, kecuali memang kalian beneran ada special case gitu yang akan gue lakukan lah gitu. Tapi kalau secara general pesan gue adalah sabar-sabar menghadapi gue, jangan ekspektasi gue akan membantu kalian dengan cara nyuapin gitu. Gue akan justru nge-push kalian gimana caranya kalian berpikir sendiri. Pesan gue buat tim Rizal cuman satu sih, kalau misalnya lo udah mau sesuatu jangan sampai lo terhalang dengan pemikiran ntar kayak gini jadi overthinking. Pokoknya gaspolin aja udah, karena lo nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Kalau misalnya lo nggak all out itu kayak jadi percuma itu sih. Jadi udah jadi diri lo dan gasin aja. Pesan gue buat mentor-mentor yang lain, jangan ngeremehin tim gue. Jadi hati-hati di jalan. Tahu-tahu kan kalian ketikung kan sama tim gue, itu nggak ada yang tahu. Jadi hati-hati di jalan. Pesan gue untuk mentor-mentor yang lain, ini masih tahap 1, perjalanan kita masih panjang, jadi gue rasa kita semua harus fight, kita semua harus bersaing secara sehat. Jangan lupa bersaing secara sehat, guys. Pesannya adalah didik dan ajari mereka dengan baik, karena ujung-ujungnya akan ada di tangan gue juga. Haha. Pesan gue buat mentor lain, semangat, good luck, sabar, dan jangan minder ya. Jangan minder pokoknya dengan apapun dah. Jangan takut meskipun udah. Jangan takut meskipun, lanjutin dong dari situ. Jangan takut meskipun kalian udah tahu gitu lawannya tuh segimana gitu. Jadi jangan minder aja lah, udah be yourself, tetap be yourself. Buat para mentor, tetap be yourself, tetap jangan mengukur pada angka, tapi mengukur pada skill yang sudah mereka dapatkan gitu. Seluruh tim mentor sudah terisi penuh. Selamat untuk 37 calon new face yang akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu online development. Tim Rizal, Edrin, Erwin, Kenny, Arin, Denny, Ariel, Denada, Diola. Tim Sari, Samuel, Hani, Laksmi, Gin, Ibnu, Noah, Theo, Raki, Kanaya, Sri. Tim Ranti, Nirina, Angelica, Papo, Esther, Ael, Azira, Jingga, Fajri, Arkangela, Vira, Tim Ekene, Fahrisa, Rinald, Iki, Trisha, Altiara, Rizbari, Damian, Ali, Ana. Selamat untuk para mentor dan juga anak-anaknya. Good luck menghadapi tantangan selanjutnya. Di episode yang akan datang, kita akan memulai online development untuk Top 37. Jadi selalu nonton POMS 3 YouTube series di YouTube-nya Persona Management setiap hari Selasa dan juga Jumat. Bye!